Shalom anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yaitu jangan menikah dengan pria yang coba saya sebutkan dalam beberapa poin ini. Dan harapan saya, teman-teman cewek terkhususnya, engkau menjadi bijaksana, engkau jadi tajam, sehingga engkau tidak menyesal di kemudian hari. Ingatlah baik, apabila engkau sudah diberkati, sudah menikah, maka tidak bisa lagi bercerai dengan alasan apapun. So, harapan saya, apa yang saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati engkau, teman-teman cewek. Nah, berikut ini beberapa pertimbangan, beberapa hal yang teman-teman cewek harus tahu. Jangan menikah dengan pria yang modelnya seperti ini. Seperti apa? Yang pertama, pria yang masih kekanak-kanakan. Nah, saya beberapa kali konseling dengan beberapa orang yang menikah. Istrinya meminta untuk berpisah dengan suaminya. Nah, saya tanya, kenapa ini bisa terjadi, mau pisah dengan suaminya? Suamiku cuek, suamiku egois, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia lebih sibuk kepada teman-temannya, dia lebih sibuk kepada gamesnya daripada keluarganya, daripada saya sebagai istrinya, daripada anak-anaknya. Jadi dia bilang dia sebagai istri dan anak-anaknya semacam ditelantarkan. Nah, saya bilang, minta maaf, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia dengan alasan apapun. Dan ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman muda, terkhususnya perempuan. Kalau engkau dapati pacarmu masih egois, masih cuek terhadap kamu, dan masih bermain-main, maka please, bijaksanalah. Jangan bawa dia ke masa depanmu, jangan bawa dia ke pernikahanmu. Nanti kamu akan kecewa di pernikahan. Ingat, pernikahan itu untuk orang yang dewasa, untuk orang yang sudah mengerti apa yang sudah menjadi tanggung jawab, orang yang menghidupi tanggung jawab. So, bijaksanalah. Jangan hanya karena dia tampan, jangan hanya karena dia kaya, pekerjaannya bagus, jangan hanya karena perasaanmu yang terpesona melihat dia. Ingat baik-baik, cinta itu realistis, cinta itu bisa diukur, dan ukurannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan membangkitkan cinta sebelum diinginkannya. Artinya apa? Kidung Agung ini menjelaskan bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Kalau masih kekanak-kanakan, masih sifat kekanak-kanakan, berarti belum waktunya untuk menikah. Catat baik-baik. Kekanak-kanakan artinya egois, mementingkan diri sendiri, cuek, dan suka main-main.
ini kekanak-kanakan. Ya, pelajarin ini dalam pacaran, apakah dia masih seperti itu. Nah, yang kedua, jangan menikah dengan pria model seperti ini. Yang kedua adalah pria yang tidak jelas. Nah, artinya apa? Tidak jelas. Pekerjaannya tidak jelas, perencanaannya tidak jelas, tujuan hidupnya tidak jelas, cita-citanya tidak jelas, mimpinya tidak jelas, hidupnya nggak jelas, hidupnya hanya minta terus, hidupnya nanti akan terlantar. Jadi dia hanya mengandalkan orang tuanya, mengandalkan saudara-saudaranya, mengandalkan kiriman-kiriman dari orang tuanya. Orang begini jangan pernah bawa dalam pernikahan. Nanti kamu yang akan menyesal. Orang begini yang masih mengandalkan orang tuanya, masih minta jajan sama orang tuanya, orang yang begini berpotensi besar ketika nanti menikah, maka orang tuanya akan ikut campur kepada pernikahan anaknya. Dan bahayanya ini bisa menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga, yaitu faktor orang ketiga, orang tuanya. So, bijaksanalah teman-teman cewek yang mendengar ini. Kalau dia tidak bekerja, kalau dia pemalas, dia tidak jelas, maka yang begini ini, apapun kata-kata manisnya, apapun janji-janji manisnya, jangan pernah percaya dan jangan bawa ke masa depanmu supaya engkau tidak menyesal di kemudian hari. Ingat, yang dari Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kamu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jangan menikah dengan pria yang model seperti ini. Seperti apa? Yang ketiga, jangan menikah dengan pria seperti ini. Yang ketiga adalah pria pemalas. Ini yang tadi saya bahas. Kalau kedua, pria yang tidak jelas arah hidupnya, tujuan hidupnya, cita-citanya, persiapannya, semuanya perencanaannya tidak jelas. Kalau yang ketiga ini lebih detail, artinya pemalas, terlalu banyak alasan. Disuruh kerja inilah, disuruh kerja nggak cocok lah, disuruh kerja masih ada orang tua, disuruh kerja masih ada keuangan. Pokoknya terlalu banyak alasan. Untuk mendukung rasa malasnya, catat baik-baik. Orang malas, Tuhan berkata, janganlah dia makan. Orang malas akan diserbu kekurangan. Orang malas akan diserbu kelaparan. Orang malas akan menjadi miskin dalam kehidupannya. So, kalau Anda nggak mau menikah dengan mengalami kelaparan dan kemiskinan, maka jangan bawa laki-laki pemalas ini seperti ini ke pernikahanmu. Dia hanya akan merugikanmu, dia hanya menambah beban, dan dia hanya akan memperkeruh pernikahanmu nanti. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, jangan menikah dengan laki-laki yang model. Artinya laki-laki yang temperamental. Jadi yang keempat ini adalah laki-laki yang temperamental, laki-laki yang pemarah, laki-laki yang kasar, baik secara kata-kata ataupun perbuatan. Saya banyak dapati beberapa kali
pacaran muda, mereka yang masih muda, saya dapati si wanita ini dia begitu tertekan. Dia dari raut wajahnya, nggak tahu diapain sama pacarnya, di badannya itu memar, dan dia mengalami suatu ketakutan dan tidak sedih, dan dia merasa depresi. Nah, saya dapati disebabkan oleh pacarnya ini temperamental. So, teman-teman cewek, kalau pacarmu yang kasar, suka merendahkanmu, semena-mena, arogan, jangan bawa ke pernikahanmu, please. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia berpendidikan, sekalipun dia ganteng, sekalipun dia pintar dalam berkata-kata, jangan pernah bawa dia ke pernikahan. Sekali lagi, cinta itu realistis, bisa diukur, dan ukurannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu mengasihi. Kalau dia memperlakukan kamu begitu, dia bukan mengasihimu, dia sedang merendahkanmu, dia sedang memandangmu sebelah mata. Dan ingat, jangan menikah karena dipaksa, jangan menikah karena terpaksa. Menikah karena dipaksa atau terpaksa, maka tidak ada damai sejahtera. So, laki-laki yang temperamental jangan bawa ke pernikahanmu kelak. Tegas. Ya, itu yang keempat. Nah, yang kemudian yang kelima, jangan menikah dengan pria seperti ini. Artinya yang kelima, pria yang pembohong. Apa-apa bohong, apa-apa bohong sama kamu. Sampai-sampai sulit membedakan mana dia yang ngomong benar, mana dia ngomong bohong. Karena apa? Terlalu sering berbohong, dan dari hari hal yang sedang, hal yang besar, selalu berbohong. Nah, laki-laki pembohong, maka dia tidak sadar kalau dia sudah berbohong. Bahkan laki-laki yang seringnya berbohong, kebohongannya bisa dianggap sebagai kebenaran. Itulah bahayanya kalau laki-laki pembohong. Nah, saya mau beritahu, laki-laki pembohong tidak punya masa depan. Siapa yang mau percaya dengan dia? Siapa yang mau kerjasama dengan dia? Siapa yang mau berkati dia kalau dia pembohong? Nah, padahal dalam hidupnya kita butuh kerjasama dengan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, bagaimana mungkin dia bisa kerjasama dengan orang lain kalau dia sendiri saja berbohong? Orang tidak akan respect dengan laki-laki model pembohong seperti ini. So, mau dia ngomong begini, mau dia mau ngomong sayang, mau janji ini, janji itu, jangan percaya. Ingat, laki-laki pembohong jangan bawa ke pernikahanmu kalau engkau tidak mau menyesal di kemudian hari. Jadilah wanita yang tegas dan berani mengambil suatu keputusan. Oke? Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, jangan menikah dengan pria seperti ini. Maksudnya yang keenam ini adalah pria yang playboy, menebar janji, menebar pesona kemana-mana, punya PDKT banyak dengan perempuan-perempuan lain, dan kamu tahu dia itu sedang jalan dengan perempuan lain. Laki-laki yang begini ini
Udah, nggak usah didoakan, nggak usah ditanya-tanya, nggak ada yang begini-begini, nggak mungkin Tuhan kasih ke kamu. Jadi ingat, kesetiaan itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Pacaran saja dia sudah tebar pesona kepada perempuan lain, pacaran saja sudah selingkuh dengan orang lain, apalagi nanti menikah. Jangan bilang nanti dia pasti berubah. Pasti. Ingat, tidak ada yang bisa menjamin. So, sadarlah, kalau dia tebar pesona kemana-mana, dia lirik kemana-mana, dan dia masih berhubungan dengan wanita lain selain kamu, dengan banyak perempuan, tegas dengan laki-laki seperti ini. Cut, selesai, lepaskan dia. Ingat, jangan pernah bawa dia ke masa depan. Kesetiaan harga mati. Tuhan pasti hanya memberikan pria yang setia, ya. Itu yang ke nomor 6. Nah, jangan bawa pria playboy ke pernikahanmu kelak. Nah, yang ke-7, jangan menikah dengan pria seperti ini. Maksudnya yang ke-7 ini apa? Pria yang tidak jelas, artinya sudah penipu, sudah tidak punya pekerjaan, pemalas, pokoknya tidak jelas deh. Nah, ini penting sekali ya untuk kita amat-amati. Jadi yang pertama, pria masih kekanak-kanakan. Yang kedua, pria yang tidak jelas. Yang ketiga, pria pemalas. Yang keempat, pria temperamental. Yang kelima, pria pembohong. Yang keenam, playboy. Yang ketujuh, ini yang paling penting, jangan bawa ke pernikahan pria seperti ini. Yang ketujuh ini adalah pria yang munafik, pria yang pintar bersandiwara. Dia pintar menyembunyikan. Pria yang memakai topeng, artinya kelihatannya dia baik, tapi enggak. Terlalu main sandiwara, terlalu banyak kemunafikan, tidak menjadi dirinya sendiri, selalu berdusta. So, laki-laki seperti begini, laki-laki munafik, jangan pernah bawa ke pernikahanmu kelak. Itu yang ke-7. Dan yang terakhir, jangan menikah dengan pria yang seperti ini. Maksudnya yang ke-8 adalah pria yang tidak takut akan Tuhan. Nah, bagaimana contohnya pria yang tidak takut akan Tuhan? Artinya pria itu tidak suka beribadah. Pria itu tidak suka berdoa. Pria itu tidak punya hati pelayanan. Bahkan pria itu jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, pria yang seperti ini jangan pernah bawa ke pernikahanmu. Tuhan saja tidak takuti, apalagi kamu. Tuhan saja dia tidak kasihi, apalagi kamu. So, bijaksanalah, amatilah. Apakah dia sudah beribadah? Apakah dia suka baca firman? Apakah dia berdoa? Apakah dia melayani? Apakah dia betul-betul mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, saya percaya kalau dia mengasihi Tuhan, maka terlebih lagi dia akan mengasihi kamu. So, ini teman-teman muda, ada sekitar 8 poin. 8 poin jangan menikah dengan pria laki-laki
model-model seperti ini yang ada 8 poin ini. Perhatikanlah 8 poin pertama sampai ke 8. Kalau itu ada di dalam kehidupan pacarmu, janganlah menikah dengan dia sebelum dia berubah. Kalau dia sudah berubah, bertobat, sudah dewasa, bertanggung jawab, it's okay. Tapi kalau dia tidak berubah dalam waktu yang cukup lama, dengarkan saya baik-baik, ambil keputusan, jangan tawar-menawar, jangan ke pernikahan. Nah, ini yang saya bisa bagikan. Tetap semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. God bless you.